Oke, bisa dimulai sekarang mungkin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam yang sudah join via Facebook Live dan juga yang sudah join lewat Zoom saat ini. Kita ketemu lagi di acara malam ini, ngobrol-ngobrol soal spiritualitas devosi bersama komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Malam ini bersama saya, Mandy. Kita ditemani juga dengan pembicara tamu Romo Alphonsus Widi dari Syarikat Xaverian, dan juga tetap ada Romo chaplain kita, Romo Harry, dan juga ada bintang tamu musisi sahabat kita Gaspar dan Darin yang akan mengisi malam ini. So mungkin bisa dibuka dengan dari Romo Harry, monggo. Masih di mute set yo. Mohon maaf Romo. Terima kasih Mandy dan salam semuanya. Salve, salam Kamis manis. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman lewat virtual ini, baik lewat Zoom maupun lewat live streaming di Facebook KKIHK Hong Kong. Dan tentunya ya hari Kamis dengan cuaca Hong Kong yang cukup bagus pada hari ini setelah ya kemarin Typhoon nomor 9. Dan puji Tuhan, ya acara yang kita sudah rancang bersama, mulai dari tanggal 6 Agustus tempo hari, webinar pertama dengan Romo Andang, kalau teman-teman masih ingat, temanya tentang seputar pernikahan Katolik. Jadi 1 tambah 1 menjadi 2. Lalu 2 itu menjadi 1. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, ya tidak boleh diceraikan. Begitu kira-kira apa yang menjadi refleksi dari Romo Andang, dan ya kita sungguh-sungguh mengalami berkatnya. Dan Kamis kemarin, wah masih hangat di ingatan kita dengan Suster Muakti. Temanya itu keren juga kemarin itu ya, single, lalu kemudian nikah, pilihan atau panggilan. Dan sangat menarik sekali Suster katakan itu bahwa kalau jomblo itu bukan dosa loh. Jadi pilihan kita. Dan kemudian keberanian kita untuk memilih itu menghantar kita pada sebuah refleksi bahwa inilah panggilan kita. Panggilan hidup membiara juga salah satunya, lalu panggilan hidup berkeluarga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama-sama. Kita melangkah menuju Yerusalem surgawi. Dan tentunya malam hari ini sangat senang sekali teman-teman yang terkasih bersama Romo Alphonse dari Xaverian. Temanya juga keren malam ini tentang devosi, dan tentunya banyak tanya tentang doa melalui santu ini, santa ini, dan Romo akan menjelaskan dari A sampai Z sebentar. Dan tentunya ya ada dialog, tanya jawab, karena lebih merupakan ya sharing, talk show, sehingga teman-teman dimanapun berada, baik yang sudah bergabung di daerah Hong Kong, di daerah New Territories semuanya, daerah Kowloon, Macau, Indonesia, atau di mana saja, ya selamat bergabung di webinar kita malam hari ini. Dan ya kita berterima kasih kepada Mandy yang akan menjadi host kita, dan tentunya Pritia dan Mbak Eli yang sudah mengkoordinir ya acara ini. Dan tentunya hari-hari ini kita bersyukur juga bahwa khususnya hari ini ulang tahun dari Pak Kris. Selamat ulang tahun Pak Kris, dan teman-teman yang lain juga yang merayakan hari ulang tahun di hari-hari ini. Kita tidak bisa ke gereja untuk menikmati, bersyukur bersama, dan mohon berkat, tetapi yakin dan percaya bahwa kita berjalan bersama, kita mendoakan teman-teman yang merayakan hari ulang tahun. Dan juga tentunya kita berdoa bagi beberapa permintaan di Facebook ataupun lewat Zoom atau WA untuk intensi-intensi yang didoakan sebentar untuk teman-teman. Dan tentunya untuk ya Derin, kita berdoa semoga
Derin ya karena kemarin salah makan katanya ya. Jadi dia sudah siap sebentar dia akan main biolanya. I hope Derin you are getting better. So we pray for you. Dan semuanya baik yang sudah bergabung di Zoom ini di live streaming Facebook maupun yang sekarang mungkin masih di dapur lagi siap-siap untuk bergabung. Mari kita menikmati berkat Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, keterbatasan tidak ya membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari komunitas, tetapi itu lebih mendekatkan kita mengalami Tuhan dalam situasi yang ada. Jadi terima kasih ya Gaspar dan semuanya teman-teman yang sudah ya bergabung. Kita serahkan acara ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Dan tentunya semoga membawa berkat untuk kita. Karena itu teman-teman, mari kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kami serahkan acara webinar ini bersama Romo Alphonse dan teman-teman yang sudah menyiapkan semuanya. Semoga kami semua yang sudah bergabung ataupun dalam perjalanan untuk mau bergabung, kami sungguh-sungguh diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan kami serahkan acara ini hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kembali ke Mandy. Oke, mungkin aku lupa tadi, kita mau kenalan dulu sama Romo Alphonse ya nih, udah dimintain jadi pembicara, terus kita nggak kenalan, kayaknya nggak enak tuh ngomongnya ke depan. Romo Alphonse, boleh cerita sedikit nggak, atau kenal-kenalan sedikit, introduction tentang dirimu kah? Udah. Monggo. Halo, selamat malam Romo Heri dan rekan-rekan semuanya. Ya, saya Romo Alphonse dari Xaverian, sekarang bertugas di Yogyakarta dan bertugas untuk bagian promosi panggilan dan animasi misioner. Jadi praktisnya itu mencari anak-anak, jadi anak-anak laki-laki terutama yang mau menjadi imam dan juga misionaris. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, nggak usah repot-repot. Cukup diurus sampai usia 17 tahun, 18 tahun, setelah itu biar kita yang ngurus. Untuk menjadi Xaverian, misionaris, atau menjadi imam diocesan yang lain. Mungkin ya, nanti boleh dikasih kontak numbernya ya, sekalian. Pritia nanya, kalau perempuan boleh nggak? Ini tanda-tanda nih. Inilah dampak dari webinar kemarin. Nampaknya Pritia sudah mulai merasakan panggilannya ya. Kami doakan yang terbaik untuk Kakak Pritia. Siapa tahu. Oke, mungkin kalau kita mulai ngobrol-ngobrol dikit nih ya tentang spiritualitas devosi. Ini banyak pertanyaan yang kayak misalnya ngapain sih? Apa bedanya sih berdoa sama langsung ke Yesus sama berdoa lewat Santo Santa? Kenapa banyak banget Santo Santanya? Bedanya apa? Terus kalau ada medali hari ini pakai besok enggak tuh impact-nya apa? Emang jimat apa bukan? Mungkin kita bisa ini dicerahkan sedikit gitu pengetahuannya tentang hal-hal seperti ini. Kalau berdoa baiknya gimana, ini hubungannya apa sama Santo Santa dan benda-benda suci. Monggo, kayaknya aku di sini udah lihat contekannya. Udah dimulai. Oke. Ya. Saya share ini ya, share screen ya. Monggo, kita liatin berhasil apa tidak. Sudah di-share kah? Masih belum nongol mau? Wes di-share. Ya. Nah. Sudah belum? Sudah. Boleh digedein. Mungkin. Ya. Dah. Bentar. Oke, baik. Ini kalau kita bicara mengenai spiritualitas, itu memang ada beberapa pemahaman yang muncul
baik dari Eropa, Amerika, lalu kemudian dari Afrika, Asia, bermacam-macam. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang spiritualitas devosi, yang praktisnya kita akan masuk dalam beberapa tema seperti berikut ini. Ini yang disodorkan kepada saya. Kita akan melihat mengenai sedikit tentang Orang Kudus, Santo Santa, dan juga terutama Ibu Maria. Lalu kita akan melihat sedikit tentang doa dan devosi, yang pada prakteknya kalau kita melihat doa dan devosi itu adalah rumusan-rumusan yang kita doakan itu lahir dari pengalaman rohani orang tertentu dan kemudian dibagikan kepada banyak orang. Lalu kemudian kita akan sedikit memperdalam mengenai benda-benda rohani. Biasanya setiap devosi itu punya satu karakter benda-benda tertentu, model tertentu, dan juga tempat-tempat kultus pesiaran. Misalnya kalau kita berdoa rosario, tentu perginya ke Gua Maria, bukan perginya ke makam. Ya. Kalau kita mendoakan orang yang meninggal, biasanya kita perginya ke makam. Kalau kita mau ekaristi, biasanya kita pergi ke gereja. Itu yang praktisnya umum. Nanti kita akan lihat sedikit mengenai benda-benda rohani ini. Kemudian, nah ini, tentang doa yang Katolik itu yang bagaimana? Kadang-kadang kerap ditanyakan kepada saya, Romo, bedanya doa-doa kita itu bagaimana di antara orang yang berbagai agama? Apakah ada doa yang memang merupakan kekhasan kita atau tidak? Maka untuk menjawab ini, kita masuk dalam bagian sentral. Jadi seluruh rangkaian acara kita atau presentasi ini, itu akarnya di sini. Kata kuncinya itu cuma satu, yaitu relasi. Relasi apa? Pertama kita melihat dua subjek, jadi Allah dan manusia. Allah yang berhubungan dengan manusia, dan manusia yang mencari keran untuk kembali kepada Allah itu. Dan di sini kita melihat ide dasarnya karena perjuangan kita ini adalah perjuangan yang tidak kelihatan, maka kita membutuhkan bantuan dari yang tidak kelihatan juga. Siapakah itu? Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian ini. Maria dan para orang kudus. Mengapa tokoh-tokoh ini penting? Karena untuk lolos dalam pesiaran hidup ini, pertarungan kita itu bukan melawan hal-hal yang kelihatan saja, tapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Bagaimana bisa melawan hal-hal yang tidak kelihatan dengan kita yang tidak bisa melihat hal itu? Maka kita membutuhkan bantuan dari mereka, Bunda Maria, para malaikat, dan orang kudus. Kita perlu juga model, panutan. Bagaimana kita bisa lolos, dalam tanda petik, dari kehidupan kita di sini. Model itu karakternya bagaimana? Satu saja yang diberikan oleh Yesus pada kita, yaitu Bunda Maria. Mengapa? Kalau kita bertanya mengapa, bisa dilanjutkan pertanyaan itu dengan siapa yang bisa menghidupi pengajaran Yesus Kristus secara penuh? Kalau tidak Bunda Maria. Para rasul tidak terlalu. Para orang kudus lainnya masih belum. Maka kita hanya punya satu, yaitu Bunda Maria. Kalau kita lihat gambar di sini, itu kita melihat Bunda Maria di tengah-tengah dengan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kemudian ke-12 rasul itu bersama dengan para orang kudus lainnya dan para malaikat. Hal yang menarik di sini adalah bahwa mereka semuanya, hampir semuanya, itu membawa senjata. Jadi rupanya senjata itu merupakan tanda bahwa dengan itu mereka menjadi martir. Ada yang diracun, ada yang tombak, ada yang pedang, dan seterusnya. Ya. Jadi kita melihat ini, mereka sebagai bala tentara kita dalam pesiaran hidup ini. Baik, kita lihat bagian yang pertama. Maria dan juga para orang kudus. Bagaimanakah kondisi aktual kita saat ini? Jadi kita melihat gejala aktualnya. Supaya kita menyadari juga situasi kita sekarang itu bagaimana. Kalau kita melihat sekarang, kurang lebih ini faktanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berapa banyak buah Maria yang ada di paroki atau keuskupan Anda sekalian? Berapa banyak kelompok doa, kegiatan devosional, kegiatan ziarah, studi kitab suci, pendalaman iman? Kalau kita bandingkan dengan pengalaman 10 tahun yang lalu, berapa kali lipat pertumbuhannya? Tentu sangat cepat. Ya. Kalau kita bicara mengenai penampakan atau fenomena mistik tentang Bunda Maria, data dari kita yang ada sejak tahun 1830
sampai dengan sekarang, itu ada sekitar 210 pengakuan atau kesaksian mereka yang memperoleh mujizat atau penampakan dari Bunda Maria. Tetapi setelah diuji, artinya apa? Ada fakta itu, kemudian dilaporkan ke paroki, ke uskupan, lalu kemudian dicek, hanya diakui oleh gereja Katolik itu cuma 15 saja. Jadi dari 210, itu kemudian menjadi hanya sekedar tinggal 15 saja. Kalau kita melihat penampakan-penampakan itu, kita bisa merefleksikan ini. Setiap penampakan itu pasti ada pesannya. Pertanyaannya adalah, oke, ini Bunda Maria kirim pesan, permintaan kepada kita untuk bertobat. Apakah dari kita untuk menjawab panggilan itu, pesan itu, adakah koherensi dari kehidupan kita untuk menjawab tuntutan di balik pertobatan itu? Contohnya, biasanya ada pesan untuk bertobat dan ajakan berdoa. Di Lourdes misalnya, itu janji kepada Bernadette Soubirous, itu adalah dia dijanjikan bebas, tidak ada janji bebas dari sengsara di dunia ini. Kalau mau bebas dari sengsara di dunia ini, kehidupan yang membahagiakan itu ada di surga. Janji pertobatan juga untuk Rusia pada waktu itu, dengan menyerahkannya kepada hati tersuci Bunda Maria. Faktanya bagaimana? Kalau kita melihat berbagai macam fenomen ini, penampakan-penampakan ini, supporternya itu ternyata yang lebih giat berdevosi itu adalah awam. Maaf ya para romo ya. Atau umat itu lebih rajin doa rosario daripada para romo atau para religius. Mengapa? Silakan dilihat ya. Kalau doa di lingkungan ya, dan saya harap itu komentar saya itu salah ya. Kalau doa di lingkungan, lebih berjejal mana orang itu ikut doa di lingkungan antara bulan Mei, Oktober, dan bulan Kitab Suci Nasional. Biasanya itu lebih banyak ikut pada bulan Rosario atau bulan Maria. Sedangkan bulan-bulan yang lain itu sepi. Mengapa? Karena biasanya devosi pada Bunda Maria itu melibatkan seluruh jati diri kita, pengalaman-pengalaman kita. Tetapi jangan sampai kita jatuh dalam soal sentimentalisme religius. Ini seringkali ditandai oleh kegagalan kita dalam berkatekese, dalam pewartaan iman kita sebagai entah pastor paroki atau katekis. Iman kadang-kadang hanya terbatas disampaikan dalam tataran pengetahuan, sehingga akhirnya tidak menjadi sebuah pengalaman. Ada juga kecenderungan devosi itu menjadi marak karena jenuh dengan berbagai macam aturan liturgi. Atau di Eropa pada waktu abad ke-12 sampai dengan ke-16, pada waktu itu kita bisa membayangkan misa hanya dalam bahasa Latin. Umat ketika romonya itu misa dalam bahasa Latin, dalam basilika yang sangat besar atau yang sangat besar, pertama tidak mendengar apa yang disampaikan oleh imam itu, tapi kemudian bagaimana mereka menyelamatkan waktu hari Minggu ke gereja itu supaya bisa tetap beribadat. Rosario. Maka sampai mungkin tahun 50-60 kemarin, kita bisa melihat orang tua kita misalnya, kalau ke gereja, romonya misa, mereka berdoa Rosario. Dan di sini, devosi itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pengalaman yang sangat dekat dengan umat. Kita juga bisa melihat contoh yang lain, misalnya bagaimana kekuatan devosi ini menyelamatkan dalam tanda petik satu komunitas Kristiani. Dalam reformasi Protestantisme di Eropa, negara-negara yang punya akar devosional yang kuat kepada Bunda Maria misalnya, itu lebih bertahan daripada komunitas yang kaya akan ahli teologi. Mengapa? Karena dalam devosi itu, kesederhanaan itu, umat itu belajar untuk membaca pengalaman mereka dari pengalaman peristiwa-peristiwa dalam Rosario. Dengan kelelahan, dengan air mata yang mereka miliki, disitulah mereka menemukan kekuatan dalam Tuhan. Nah, sekarang, dalam situasi COVID seperti ini, kita kan juga punya kecemasan. Banyak muncul PHK, banyak muncul pengangguran di mana-mana, stres, tingkat tinggi juga,
kembali ke pertanyaan diri sendiri, apakah saya mengenal diri saya sendiri dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan keluarga di sekitar, dengan sesama. Kalau tidak bisa mendefinisikan siapa kita pada saat ini, kita akan punya kecemasan di masa depan. Salah satu jalan yang biasa dipakai orang untuk menemukan identitas diri itu adalah dengan doa devosi. Novena 3 Salam Maria, novena kerahiman ilahi, doa rosario, peziarahan, semuanya dilakukan orang untuk menemukan Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan saat ini. Kecemasan. Yang bagian ini, like Christian dan juga sekolah Kristi. Ini saya mau mengambil contoh seperti ini. Karena krisis ini begitu besar, kerap kali orang punya kecenderungan untuk secukupnya. Secukupnya dalam arti apa? Ya berdaya cukup saja, tidak usah berlebihan. Yang penting hadir. Yang penting menjalankan kewajiban. Kebudayaan Kristen seperti ini seperti kebudayaan yang suam-suam kuku. Sementara, kalau kita mengikuti jalan kemuridan dalam diri Yesus Kristus, kita punya tantangan berjalan sampai dengan kayu salib, sejengkal di bawah kayu salib. Hati-hati juga, pelarian yang lain dari kecemasan itu akan masa depan, itu adalah pelagianisme orang-orang saleh. Artinya, orang lebih cenderung pada soal peraturan. Tadi sudah diungkapkan sedikit. Kalau doa novena itu, ya harus dilakukan pada jam yang sama, dengan posisi yang sama, di tempat yang sama, dan seterusnya. Lupa akan kebijaksanaan Allah, kerahiman Allah, itu lebih besar daripada peraturan-peraturan itu. Tetapi kebanyakan kita cenderung untuk melihat aturannya gimana. Saya mengambil contoh. Seandainya novena hari keempat itu sudah terkabul permohonannya, apakah novena itu bisa dilanjutkan atau sudah cukup berhenti sampai di situ saja? Seperti ini. Kalau orang mengatakan lari ke peraturan, itu artinya harus diselesaikan sampai akhir. Ya. Kalau orang mengatakan saya bisa berterima kasih dengan cara yang lain, daripada novena, besok saya akan mulai dengan misa harian. Ya. Ini gerakan roh itu mesti diperhatikan, melebihi dari kekuatan peraturan-peraturan yang kita punyai. Ini prinsip kita. Maka, mari kita mencoba untuk mereposisi diri kita sendiri, menempatkan diri kita sendiri. Ini saya mengutip dari Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohaninya nomor 23. Siapa kita? Kita adalah manusia yang diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Yang lain-lain itu, ciptaan-ciptaan yang lain itu posisinya nomor 2, yaitu diciptakan untuk menolong kita mengejar tujuan, yaitu yang 3 ini. Ya. Memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Lalu bagaimana sikap kita yang harus dibangun di hadapan sesama ini, ciptaan ini? Lepas bebas. Memanfaatkan sejauh membantu, dan siap melepaskan bila dirasa merintangi. Mengapa sangat penting asas dan dasar itu? Di sini kita akan mencoba menggagas bagaimana peran Maria. Bunda Maria, ini saya mengambil contoh 4 dogmanya, Maria Bunda Allah, Perawan Maria, lalu kemudian Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, dan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Kita di sini mendapat gambaran ikon. Ya. Kita punya berbagai macam ikon. Ikon ini kalau kita melihat gambarnya itu sederhana, mungkin nggak bagus-bagus amat. Karena apa? Target dari ikon itu bukan soal keindahan lukisannya, melainkan simbol-simbol yang ada di situ. Ikon mencoba menyampaikan katekesi tentang iman. Misalnya, di sini dalam Theotokos maupun Virgo Maria, menekankan mengenai Bunda Maria itu yang Yesus Kristus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Kalau kita melihat, Bunda Maria itu selalu tampil bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah dia itu tampil sendiri-sendiri. Nggak pernah selfie dia ya. Jadi di sini Bunda Maria, kalau kita melihat bagaimana 2 malaikat kecil ini dengan salib dan juga dengan tombak, alat-alat yang digunakan untuk pengalaman penderitaan dia, anak kecil ini mengalami ketakutan. Sehingga tangannya itu memegang erat ibunya. Disinilah ditekankan Yesus Kristus yang sungguh manusia. Ya.
ketakutan, kecemasan, sampai ini sandalnya ini lepas nih, harusnya lepas nih. Dan di sini kita melihat perawan Maria yang ditegaskan kembali keperawanannya itu dalam pengalaman Bunda Maria yang tidak bernoda oleh Paus Pius ke-9. Perayaan dogma yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Mari kita perhatikan dengan baik lukisan ini. Kalau kita melihat ini, Bunda Maria ini, ya, dia meninggal seperti kita. Tapi kita lihat ada anak kecil di situ. Ini Tuhan Yesus, para rasul semuanya, dan di sini ada siapa? Bunda Maria. Dan lukisan ini yang sudah dipahami, dihidupi oleh tradisi gereja timur sejak abad-abad gereja perdana pada waktu itu rupanya diungkap kembali oleh Michelangelo. Dormitio Virginis ini diangkat kembali dalam lukisan patung Pieta ini. Waktu itu Michelangelo berusia 24 tahun membuat patung ini untuk kardinal di Prancis. Dan dia mengutip, kalau kita melihat wajah Bunda Maria ini wajahnya sangat muda. Mungkin seumuran Michelangelo pada waktu itu. Ketika orang bertanya, bagaimana mungkin kamu membuat patung wajah ibunya itu lebih muda daripada anaknya? Dan dia menjawab, inilah anak perempuan dari anak laki-lakimu. Barang siapa mencintai Allah tidak pernah menjadi tua. Dan disinilah kita melihat keindahan patung Pieta itu yang mencoba mengungkapkan bagaimana pengalaman keibuan Maria itu bisa menjadi model kehidupan kita semuanya. Dan di sini dalam peringatan Bunda Maria diangkat ke surga, kita melihat bahwa wafatnya itu sekaligus juga menjadi saat di mana dia menjadi anak dari anaknya. Maka kalau kita melihat perjalanan kita kembali tentang kekuatan bala tentara yang tidak kelihatan ini, kita akan menemukan ketujuh malaikat ini, ya, Mikael, Gabriel, Rafael, Verakiel, Judiel, lalu kemudian ada Salatiel, ada juga Uriel, ya. Para malaikat itu, santo-santa ini semuanya, mereka ada bersama dengan kita dan berjalan bersama kita. Surga itu bukan di sana, tapi surga itu adalah soal relasi. Maka kalau kita bertanya, di manakah mereka itu sekarang? Karena soal relasi, mereka bisa jadi di sini, atau mungkin di depan Anda sekalian di situ, di sebelahnya, kanan, kiri, kita nggak tahu. Relasi itu yang menciptakan kebersamaan kita, dan dengan relasi itu kita berada bersama dengan Allah di surga. Jadi bagi kita orang Katolik itu, apakah kita berusaha untuk berbuat baik demi mencapai surga, ataukah kita sudah mengalami surga baru kemudian berbuat baik? Pengalaman para orang kudus mengatakan bahwa kita semuanya dengan baptis, dengan persatuan dalam Ekaristi, kita semuanya sudah bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga. Maka kemudian pengalaman surga inilah yang kemudian kita bagi kepada orang lain dalam bentuk kebaikan. Nah, disinilah penting kita menemukan model itu. Maka kehidupan Bunda Maria sebetulnya tidak terlepas dari pengalaman perjalanan kehidupan komunitas dan juga pengalaman Ekaristi. Kita ingat dalam perjamuan di Kana, ya, Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan itu, lakukanlah apa yang ia perintahkan kepadamu. Di sini peran Maria sebagai perantara sangat penting. Mau apakah engkau daripadaku ibu, tapi dalam bahasa aslinya itu tertulis perempuan. Karena kata ini itu muncul pada saat Adam dan Hawa itu dikutuk, ya, kata perempuan itu muncul di sana dan muncul lagi di sini. Perempuan atau ibu, inilah anakmu. Dan di sini kita menemukan model Bunda Maria itu sebagai satu figur di mana hanya dia yang mencapai kepenuhan harapan-harapan Kristus. Kalau kita masih berjuang, Bunda Maria sudah klop, sudah selesai. Maka di situ kita melihat bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, mari kita melihat model yang sempurna dalam diri Bunda Maria. Nah sekarang, bagaimana jalan yang ditempuh adalah doa. Ya. Kalau kita melihat berbicara tentang doa, itu rumusannya banyak sekali. Dari kitab suci, teologi, bapak gereja, sejarah.
dari negara-negara ini, negara itu, sekolah ini, sekolah itu, dari kehidupan pastoral, dari agama non-Katolik, dari berbagai macam ilmu. Doa itu bisa diceritakan panjang lebar. Tapi sekarang saya mau berdoa, sedikit sharing tentang Injil orang miskin. Ya. Apa itu? Rosario. Ya. Dengan Rosario, kita belajar berdoa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bunda Maria. Mengapa Rosario itu menjadi penting? Karena di situ ada ringkasan Injil. Saya mengutip pengalaman 150 Salam Maria dalam 15 peristiwa yang merupakan akar tradisi gereja pada waktu itu. Rosario itu merupakan ringkasan Injil, peristiwa gembira, sedih, mulia, sekarang ada terang. Di dalamnya terungkap misteri Yesus Kristus, yang sekaligus juga adalah misteri kehidupan kita. Ya. Semakin kita mengenal Yesus Kristus, semakin kita mengenal diri kita. Seperti sebuah cermin. Santa Teresa dari Avila mengatakan, kalau kita mau mengenal diri kita sendiri, jangan pakai cermin untuk selfie. Jangan melihat hanya sekedar hal yang positif dan hal yang negatif, tapi mari kita ganti cermin itu dengan kitab suci, dengan pengalaman Yesus itu sendiri. Mengapa ini menjadi penting? Yesus menjadi penting karena semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal diri kita sendiri. Ada model yang bisa menjadi koreksi untuk diri kita. Maka mendoakan Rosario itu sekaligus juga kita belajar mengenang ya, Yesus Kristus, belajar mengenal Yesus, belajar menjadi serupa dengan Dia, berdoa kepadanya, dan sekaligus mewartakannya Dia kepada orang lain. Mengapa disebut Injil orang miskin? Mari kita mencoba menyadari kembali sekitar 800 tahun yang lalu. Pada waktu itu misalnya bahasa Latin, umat tidak tahu bahasa Latin, pada akhirnya tidak mengerti apa yang didoakan dalam Ekaristi. Kitab suci hanya dibaca oleh orang-orang tertentu, para imam, dan para imam pada waktu itu tidak semuanya bisa belajar, tidak semuanya bisa bahasa Latin, mengerti maksudnya. Mungkin mereka hanya terbatas pada soal membaca dan mengatakan membuat misa itu saja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umat bagaimana mengenal Yesus kalau tidak ada yang mewartakannya? Dalam hal ini diperlukan pengalaman Rosario. Dalam pengalaman Rosario itu, umat belajar untuk membaca hidupnya dari pengalaman hidup Yesus. Jadi diklopkan. Dan di sini Bunda Maria menjadi model kontemplasi. Tidak seorang pun dapat memusatkan pandangan kepada wajah Kristus seperti Bunda Maria. Siapa yang paling dekat dengan Yesus pada waktu pengalaman Yesus waktu kecil? Siapa yang bersama dengan dia, dengan Yesus, ketika Yesus itu harus ganti popok? Ketika Yesus itu harus ceblokin waktu bayi. Siapa yang harus bersama dengan dia ketika di bawah kayu salib, memanggul salibnya? Siapa yang harus bersama dia ketika Yusuf itu wafat? Dan di sini kita melihat yang paling dekat dengan Kristus itu adalah Bunda Maria. Pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan devosi yang benar kepada Bunda Maria? Devosi yang moderna itu satu pengalaman doa yang muncul pada saat gereja itu mengalami krisis. Dalam krisis itu, gereja menemukan bahwa penderitaanku ternyata serupa dengan Kristus. Maka pada waktu itu muncul banyak devosi seperti ini. Rosario, Via Crucis. Via Crucis itu didoakan biasanya Rabu Abu sampai dengan Paskah. Via Lucis itu dari Paskah sampai dengan Pentakosta. Lalu kemudian novena, triduum, litani, dan seterusnya. Ada banyak model-model doa. Nah, ini contoh Via Lucis itu. 14 perhentian seperti pengalaman jalan salib. Di masa-masa krisis gereja pada waktu itu, devosi moderna yang lain, itu berkembang lewat sastra. Kita mengenal Thomas Kempis dengan bukunya Imitatio Christi. Kalau kita melihat di sini, Thomas Kempis itu, buku itu dibuat dalam konteks orang yang lelah dan kecewa dengan kehidupan duniawi, lalu mencoba menempatkan dirinya untuk ikut Kristus. Lalu titik tolaknya mana? Yang dipakai untuk berangkat ikuti Yesus. Pengalaman saya dibaca dari pengalaman sisi manusiawi Yesus. Dan disinilah
Semakin mengenali diri saya sendiri, semakin saya berjumpa dengan kerahiman Allah. Semakin saya membentuk diri sendiri, semakin saya menjadi satu dengan Kristus. Maka kemudian pertanyaan terakhir setelah mengikuti petunjuk dari imitasi Kristi itu, buku itu, kamu mau lari dari dunia atau tinggal dalam dunia? Maka pengenalan diri sendiri adalah sebuah ilmu yang objeknya itu adalah saya, keutamaan-keutamaan dan cacat jiwa. Tidak hanya sekedar mengenal makna dari jiwa, tapi saya diajak berani untuk memahami dan melihat berbagai kemungkinan kapasitas yang dimiliki oleh diri saya sendiri untuk berkembang dalam kemurahan hati dan kebijaksanaan. Pengenalan akan diri sendiri itu pada akhirnya juga akan menuntut kita untuk selalu ingat akan Tuhan. Semakin manusia itu kenal akan Tuhan, dia akan semakin memahami asal dan tujuan hidupnya, situasi konkret tentang dirinya sendiri, dan posisinya dalam relasi dengan dunia, saya sesama ciptaan yang lain. Dan disinilah setelah memahami diri sendiri, ajakan dari Thomas A. Kempis, kamu mau kemana? Ya. Bagaimana saya menempatkan diri dalam relasi dengan Allah, keluarga, pasangan, anak, tetangga, rekan-rekan seperjalanan, termasuk juga orang-orang yang tidak dikenal, yang masih belum mengenal dan mencintai Yesus Kristus. Maka proposal Kempis adalah lari dari dunia atau tinggal dalam dunia. Baru kemudian, setelah 500 tahun kemudian, dengan Ignatius Loyola, dengan para spiritualitas di abad 18, kekudusan semacam ini mulai disempurnakan lagi dengan mencari kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah, dalam pengalaman mencari kekudusan dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat terbantu dengan kehadiran ikon. Lukisan-lukisan yang tadi kita lihat, itu bukanlah sebuah seni religius, tapi merupakan sebuah ruang doa. Ikon dibuat dalam kondisi, dalam situasi doa tertentu, dan menghasilkan warna dan simbol-simbol tertentu, yang mengundang kita semua untuk terlibat, terbenam dalam lembaran biblis itu, yang menggambarkan sebuah tempat yang lain. Jadi kita membaca ikon, hendaknya mengantar kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Ikon itu kemudian pada akhirnya menerjemahkan ya, Allah, kehadiran dinamis yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Lalu muncul pertanyaan, saya udik sedikit. Dalam perjanjian lama kan kita tidak boleh membuat gambar-gambar, lukisan-lukisan. Mengapa sekarang beredar banyak gambar? Kita lihat, berita itu muncul dalam kitab Kejadian. Dalam konteks ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kita Keluaran. Lalu kemudian, dan dalam perjalanan di padang gurun itu mereka membuat simbol-simbol itu. Mengapa tidak boleh membuat ikon? Karena ikon sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan disitulah yang ikon yang benar, bukan pada gambar, patung, dan seterusnya. Unsur kedua yang membantu kita dalam doa relasi dengan Tuhan, yaitu santuario atau tempat-tempat perayaan kultus. Dan di situ biasanya kalau kita pergi ke tempat persiaran, itu selalu ada perayaan sakramen, ekaristi, pembaptisan, tobat, ya, dan juga perayaan sakramental. Ada air suci, ada pemberkatan, dan seterusnya. Biasanya juga di santuario ini ada bapak pengakuan dan sekaligus juga pendamping rohani. Baik, ini semua kekayaan yang kita punya dalam relasi dengan Tuhan, dengan bantuan para orang kudus, maupun doa-doa dan sarana yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Resiko, nah, ini manajemen resiko. Resiko dan kelakuan devosi. Biasanya muncul karena pertama, semakin besar devosi, itu baik, tapi harus hati-hati, jangan sampai itu merupakan efek dari kegagalan umat dalam menghayati lambang-lambang liturgi, perayaan-perayaan liturgi. Yang kedua, devosi kerap kali muncul ketika orang itu punya kebutuhan. Jangan sampai terjadi muncul mentalitas dalam umat, doa saya itu, permohonan saya itu sederhana, mudah, ya. Maka saya berdoanya kepada anak-anak Yesus. Kalau permohonan saya itu berat, saya harus berdoa pada Yesus yang besar. Doa kerahiman ilahi, misalnya. Jangan sampai logika barter.
Saya membuat doa novena 3 kali Salam Maria selama 9 kali, barternya juga harus ada. Ya. Seringkali juga terjadi posisi salah kaprah. Yesus diganti dengan Bunda Maria. Maka wajar kalau banyak orang itu protes. Orang Katolik itu suka mengganti Tuhannya dengan Maria. Padahal tidak. Berikutnya, sikap infantilisme religius. Ini biasanya karena refleksi teologisnya itu cukup kurang, yaitu sikap kekanak-kanakan. Ya. Pernah nggak Anda itu dalam doa tidak meminta apa-apa, hanya berdoa Bapa kami saja? Atau kita berdoa seperti orang miskin, yang terus-menerus meminta seperti seorang anak-anak. Disinilah kedewasaan iman kita itu ditantang. Berani nggak kita tidak mohon apa-apa, hanya mendoakan doa Bapa kami sebagai bagian utama dari hidup kita. Maka kalau kita bicara mengenai doa Katolik itu bukanlah sebuah metode ya, untuk memahami makna kehidupan. Gini loh caranya. Tetapi doa Katolik itu metode untuk memeluk kehidupan sebagai bagian dari kehidupanku. Masuk dalam persekutuan komunio dengan Tuhan Yesus. Maka doa Katolik itu sebenarnya tidak menawarkan obat penenang. Kalau hati saya itu berdebar-debar, saya ke gereja supaya tenang. Ya. Doa Katolik tidak menawarkan ketenangan dengan sendiri-sendiri, melainkan kedamaian dalam relasi dengan Allah. Meskipun saya tahu, kalau saya mengambil keputusan A, nanti resikonya akan sangat berat. Tapi karena saya tahu bahwa di situ ada hal yang baik untuk saya, keluarga, untuk Tuhan, kedamaian itulah yang diciptakan lewat doa. Maka dengan demikian, doa Katolik itu sebetulnya membantu kita masuk dalam misteri dengan Yesus Kristus. Pendek kata, inilah strategi doa kita. Ya. Ada kitab suci dan kitab kehidupan. Kitab suci ada di sini. Kitab kehidupan biasanya ada di sini. Ya. Ada di HP. Silakan, ini kehidupan saya, ini kehidupan Tuhan. Silakan ini digabungkan, ya. Lalu dibaca pengalaman saya dengan Tuhan. Dan disinilah kita akan menemukan siapa saya, siapa Tuhan, dan apa yang saya cari dalam dunia ini. Dan sebagai penutup, inilah doa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berdoa, mari kita gali kekayaan doa Bapa kami ini. Cukup dengan ini, kita akan menemukan kedamaian. Ya. 3 permohonan pertama itu merujuk kepada Allah. 4 permohonan ke bagian kedua itu merujuk kepada 4 rahmat yang kita minta dalam kehidupan ini. Untuk membantu melepaskan kita dari kesengsaraan kita ini. 3 permohonan pertama mengarahkan pada persekutuan dengan Tuhan, ya. Persekutuan dengan Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah hadir dengan Yesus, ya, dan kepenuhannya, maka anugerah Allah itu mengajak kita juga bersatu dengan Dia membangun kerajaannya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Mengajak kita berpartisipasi. Surga itu sudah ada. Kalau kita mendesak Tuhan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga sana, itu artinya kita seperti menari Tuhan, cepat turun ke bawah sini. Ya. Kiamat. Ya. 4 rahmat untuk hidup manusia bersiara. Pertama adalah rezeki pada hari ini. Berilah kepercayaan total. Yang dimohon di sini berkaitan dengan rezeki adalah segala hal yang perlu untuk memperjuangkan kehidupan, menjadikan kerja Allah. Maka dimensi solidaritas rezeki tidak sekedar terbatas 10%, itu perjanjian lama, tapi Yesus meminta semuanya. Seperti panggilan Yesus pada Petrus. Segera dan semuanya. Di sini bukan meminta obat, ya, bagi dosa, diampuni dari segala dosa. Melainkan adalah tidak melakukan apa yang menjadikan pengampunan itu tidak mungkin terjadi. Dalam bagian pengampunan itu. Ya. Memohonkan kepada Allah agar saya tidak melakukan apa yang menjadikan pengampunan itu tidak mungkin terjadi. Apa itu? Menolak mengampuni sesama. Dan yang terakhir,
janganlah masukkan kami dalam pencobaan, itu mengajak kita untuk Tuhan, janganlah izinkan kami menjadi budak dari Dia yang mencobai kami, yaitu iblis. Semua orang mengalami pencobaan. Abraham, Israel, Ayub, Paulus, bahkan Yesus juga dicobai. Tetapi Tuhan, janganlah membiarkan kami menjadi budak yang mencobai kami, yaitu iblis. Tapi Tuhan, kenapa ya? Semakin dekat dengan Engkau, semakin hidup itu menderita. Dan itu ditanya banyak orang. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin saya itu mengalami banyak penderitaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mengatakan bersyukurlah. Karena pengalaman penderitaan, pengalaman mengikuti Yesus sampai di bawah kayu salib, itu tidak untuk banyak orang. Hanya untuk orang-orang tertentu. Bahkan di bawah kayu salib hanya ada Bunda Maria dan hanya ada Yohanes, ya dengan Maria yang lain. Dan pada akhirnya kita mohon kemenangan atas kejahatan, ya, dan tidak perlu khawatir karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Maka sebagai penutup dengan ini semua, marilah kita mencoba membangun satu logika hidup beriman dalam spiritualitas devosi itu tidak sekedar ini loh, saya memberikan satu doa supaya Tuhan memberikan rahmat ini. Saya memberikan satu truk doa, saya minta Tuhan membuat rahmat yang besar. Doa saya kecil hanya karena permohonannya kecil. Tidak. Mari kita membangun logika hidup beriman yang bagaimana? Berani menderita bersama dengan Kristus, bersembunyi dengan Kristus di bawah kayu salib. Mari kita mencoba menangkap kehadiran Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita belajar bahwa dalam dunia yang penuh misteri ini, Bunda Maria, para malaikat, dan orang kudus itu selalu menjadi penolong kita. Dan semoga Tuhan menyertai kita, jangan takut. Baik, itu saja dari presentasi dari saya. Oke. Saya kembalikan ke kembali ke saya. Oke. Terima kasih banget Romo Alphonse. Itu menarik banget kontennya. Meskipun saya udah dapat contekan, tetap aja saya tetap kayaknya lebih enak dengerin langsung. Mungkin buat teman-teman sambil menghayati kembali, karena kontennya tadi agak lumayan kudu mikir. Kalau aku sih kudu mikir banget ya. Sebelum nanya, mungkin kita nafas dulu. Karena ada yang mau lewat, mungkin satu lagu dari ini Mas Gaspar dulu ya yang menyanyi, yang main. Mungkin 1-2 lagu dari Mas Gaspar sambil kita mikir dan menghayati kembali. Mari rewind kembali tadi apa yang Romo Alphonse udah share ya. Setelah itu nanti kita kembali dengan sesi tanya jawab. Untuk yang punya pertanyaan, monggo boleh ditulis di chat, boleh ditulis di chatnya di Facebook, boleh komen di Facebook, atau boleh ditulis di Zoom, di chatroomnya Zoom. Oke, silakan Mas Gaspar. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Ini saya akan menyanyikan sebuah lagu Maria ya, lagu ciptaan saya sendiri. Judulnya Maria Ora Pro Nobis. Kalau tidak salah artinya Maria doakanlah kami. Ya, ini mungkin sebagai devosi pribadi saya sih untuk kepada Bunda Maria yang saya tuangkan lewat lagu ya. Oke, semoga teman-teman bisa menikmatinya. Salam Bunda yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Puji Bunda antara wanita, dan puji Engkau Yesus. Maria ora pro nobis,
Santa Maria, doakan kami anak-anakmu. Maria, ora pro nobis. Santa Maria, terpuji Dikau untuk selamanya. Bila sepi adalah hidupku, Dikaulah harapan. Bila kara menada langkahku, Dikaulah kekuatanku. Maria, ora pro nobis. Santa Maria, doakan kami anak-anak. Maria, ora pro nobis. Santa Maria, terpuji Dikau untuk selamanya. Terpuji Dikau untuk selamanya. Terima kasih. Yeay. Keren. Makasih Mas Gaspar. Sebelum kita masuk ke Q&A, nih aku mau say hi dulu. Selamat malam Suster Rita dari Rutang dan Suster Julita dari Makau yang bergabung bersama kita. Mungkin kita mengingatkan kembali kepada teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo boleh ditulis di chat atau ya bisa raise hand kalau lewat Zoom. Nanti kita bisa tanya langsung ke Romo Alphonse. Balik kita udah boleh nanya kan ya, Romo Alphonse. Jadi ya kagak ada yang nanya, keluar juga di contekannya. Tadi kan jadi ikon itu kan intinya mesti dihayati ya. Maksudnya ya kita berarti untuk ikon itu nggak cuma sekedar barang seni ini bagus, Marianya cantik, atau ini kayaknya seni dari tahun berapa gitu. Cuman mesti dihayati cerita di balik itu seperti apa, maknanya apa, ini menceritakan apa, kenapa ada para rasul, kenapa ada yang bawa kunci, ada yang duduk di atas singa, ada yang duduk di atas tadi sapi apa kebo ya. Mohon maaf lahir batin saya tuh lupa. Teman berarti jadi benda suci itu kalau boleh dirangkum tadi berarti harus dia untuk apa namanya, untuk membantu kita menceritakan kembali cerita singkat gitu kan. Ya, pertama tentang ikon. Ikon itu memang dilukiskan bukan karena soal keindahan. Ya. Jadi orang itu, para rahib itu ketika membuat ikon, bagi mereka itu nggak penting. Jadi ikon itu tidak boleh menampilkan lukisan yang bagus-bagus, tapi harus simbol. Karena apa? Ikon yang sejati, yang benar itu sana. Jadi misalnya kalau kita pernah mendengar dari waktu kita SD kan, yang dapat 9, yang dapat 10 itu harus guru, tidak boleh murid. Untuk menghormati gurunya, maka murid itu maksimal 9,5, 9,8, 9,9. Nah, ikon itu seperti itu. Jadi yang mau digambarkan di situ adalah simbol-simbolnya. Maka misalnya warna merah, kuning, itu kan menjadi sangat berarti di situ. Warna biru, kita pernah mendengar istilah benang merah.
itu kan biasanya di ikonnya ruknik itu digambarkan sebagai keturunan Daud atau dari Allah. Warna, lalu kemudian simbol-simbol huruf, kemudian wajah. Kalau kita melihat seperti tadi itu kan ada yang punya salib 3 di sini, 1, 2, 3 gitu. Itu adalah simbol uskup. Lalu kemudian kalau jidatnya ini ada berlekuk-lekuk begini, itu artinya sampai itu pekerja keras ya, sangat berjuang. Jadi ikon itu harus dibaca simbol-simbolnya untuk memahami di balik itu ada apa. Maka bukan seni liturgi, tapi tempat di mana saya itu berdoa, dan dengan ikon itu saya itu membawa pengalaman saya ke dalam lukisan itu, gambaran itu. Jadi menemukan lembaran-lembaran kitab suci dalam gambar ikon itu. Jadi mungkin buat yang punya gambar Yesus mungkin di rumah yang ada Marianya, coba besok-besok dicek itu ceritanya apa, kenapa seperti itu. Kalau nggak tahu bisa pakai Google Image, mungkin ada ceritanya. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan bodoh, tapi berarti kira-kira kalau cerita tentang ikon ini bisa dapat di mana sih, Mo? Di apanya? Lukisannya? Ya. Cari di Google aja dapat banyak itu kok. Ikonografi itu. Kembali ke Mbah Google ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Veronica. Selamat malam. Doa tidak mencari ketenangan, tapi doa adalah masuk dalam kedamaian dengan Allah. Menurut saya kok beti ya, alias beda tipis. Mohon penjelasannya. Nuwun. Ya, baik. Penjelasannya begini. Saya tahu kalau saya itu harus mengambil satu keputusan. Misalnya saya itu mau ditugaskan kemana ini? Ke Kamerun. Kebetulan hari ini ada satu romo yang berangkat ke Kamerun. Di Kamerun itu situasinya berat. Ya. Pernah waktu saya di Bintaro itu ada satu romo singgah di sana. Dia waktu itu bertugas di Sierra Leone di Afrika juga. Kebetulan di Sierra Leone itu sedang kena wabah Ebola. Jadi dia tuh cuti ceritanya. Pas balik ke Indonesia. Sejak saat itu, ternyata pesawatnya itu pesawat yang terakhir boleh keluar dari Sierra Leone itu. Ketika dia cuti sudah selesai 3 bulan di sini, dia mau balik ke sana, sudah berangkat ke bandara, ternyata di bandara dikatakan pesawatnya tidak ada. Negaranya masih lockdown, dan pada akhirnya dia balik lagi, tidak boleh berangkat. Nah, setelah nunggu 3 bulan lagi, kurang lebih setengah tahun jadinya dia itu cuti, dia berangkat ke sana, lalu kemudian saya bilang, pada Romo Marcel ini, oke, kalau kamu berangkat, ini tak kasih kertas, tolong dong tuliskan surat wasiatmu buat saya apa, nanti biar saya bisa ambil. Tapi dia tetap nekat berangkat ya. Nah di sini memeluk kehidupan ya. Jadi doa itu nggak sekedar mencari ketenangan, tapi menjadikan kehidupan itu sebagai bagian dari diri saya. Dia tahu resikonya kalau ke Sierra Leone kena Ebola, dia bisa meninggal di sana. Dan meninggalkan warisan buat saya ya. Itu enggak ya. Dia tahu itu berat, tapi dia berangkat dengan tenang. Karena apa? Dia sudah menyadari itu bagian dari kehidupannya. Jadi ketenangan itu bukan tujuan dari doa, tapi itu efeknya. Ya. Jadi kalau saya itu berdoa untuk mencari ketenangan, keliru. Berdoa untuk melepaskan stres, keliru. Jadi doa itu justru hendaknya seperti cermin itu. Semakin saya berdoa dengan kitab suci ya, semakin saya mengenal dia, saya akan semakin mengenal diri saya. Dan di situ saya menemukan strategi hidup untuk strategi untuk berjuang dalam hidup. Maka di sini doa itu membantu kita sebetulnya untuk menemukan bukan ketenangan, tapi menjadikan kehidupan itu bagian dari diri saya. Kalau masih ada penolakan-penolakan yang terjadi, yang muncul, itu nanti efeknya akan banyak sekali. Kalau menjadikan doa sebagai ketenangan, nanti kalau setelah kita nggak tenang lagi gimana? Muncul lagi masalah itu, kembali lagi pada diri kita. Oke, jadi ini berarti kalau kata Pritia, ini kenapa jadi baca punya Pritia? Jadi saat indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Berdoa itu nggak untuk mencari jawaban atas permasalahan hidup, tapi lebih membuat kita, kan tadi ada satu line di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Jadi kayak lebih ya itu kalau emang itu kehendakmu ya legakanlah hatiku.
supaya Bukan pasrah ya. bukan pasrah sih sebetulnya, ujung-ujungnya ya kehendak Tuhan, mau apa lagi, jalanin aja nggak sih? Ya. Jadi sekarang kita coba ganti ya. Coba diganti apa namanya itu, sudut pandangnya. Jadi bukan soal saya, ya. Bukan soal saya yang jadi subjeknya. Sekarang kita lihat, ya. Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku lakukan pada saat ini. Ya. Kalau kita melihat kehendak Allah itu akan mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, oh ya ternyata dunia kita ini dirusak oleh COVID misalnya. Sekarang kita melihat, oke, jangan kita melihat ke belakang, tapi kita ke depan. Bagaimana Tuhan akan mencoba memperbaiki situasi ini? Kalau kita terus-menerus mengutak-utik itu penyebabnya siapa, masalahnya bagaimana, kok bisa terjadi seperti itu, kita akan stres sendiri karena kita akan terus-menerus dibawa ke belakang. Seperti pengalaman traumatik yang kita punya, luka yang kita punya. Semakin kita mengelus-elus luka itu, ya, akan semakin sakit kita. Makin nggak sembuh ya. Nggak sembuh-sembuh. Maka ajarannya adalah kita melihat dalam situasi krisis ini, hal-hal baik apa yang ada yang bisa kita petik, kita rangkum. Lalu kemudian bagaimana Tuhan memperbaiki itu, dan mari kita bekerja sama dengan itu. Jadi fokusnya bukan lagi soal masalah. Kalau ini kita geser ke sana aja ya. Masalah itu kita buang sedikit. Tapi kita ganti dengan tantangan. Tantangan hidup apa yang sedang saya hadapi saat ini, dan mari kita mencari jawaban atas tantangan itu. Dan disinilah kuncinya bukan lagi saya, tapi bagaimana kita melihat dalam situasi ini tuh Tuhan itu juga tetap melakukan hal-hal yang baik, meskipun ya saya ini rapuh, saya ini lemah, dan seterusnya. Oke. Good. Mbak tadi yang nanya siapa? Mbak Veronica. Kalau belum jelas, semoga udah jelas. Kalau belum jelas boleh dibalas lagi chatnya. Ini ada pertanyaan juga dari Angelina Putri. Perkembangan dunia digital bisa menyebabkan kita tumbuh sebagai manusia tanpa spiritualitas. Ibadat dan kegiatan-kegiatan agama dipandang sebagai kewajiban. Gimana tanggapannya Romo? Iya, ini sepertinya pada numpuk-numpuk ini ya. Banyak Romo, ternyata. Senang aku. Kita kembali ke soal apa itu spiritualitas. Ya. Inti spiritualitas itu, objeknya itu adalah pengalaman iman. Ya. Pengalaman iman yang dibaca dari sudut pandang kitab suci, magisterium gereja, tulisan-tulisan para orang kudus, lalu kemudian dipelajari strukturnya, lalu kemudian dilihat perkembangannya bagaimana. Maka di sini kalau kita melihat spiritualitas itu bukan hanya sekedar soal bagaimana manusia itu punya jiwa, tetapi bagaimana saya itu mengenal diri saya sendiri, lalu kemudian membentuk satu prinsip hidup, lalu kemudian mengevaluasinya dan menjadikannya itu berkembang. Maka tantangannya ini bukan mempersalahkan dunia digital yang menjadi penyebab itu semuanya, tapi kembali ke diri kita sendiri. Apakah saya mengembangkan tradisi hidup rohani dalam keluarga? Atau apakah saya sendiri itu punya kebiasaan-kebiasaan hidup rohani? Jadi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman spiritualitas, itu merupakan pengalaman-pengalaman rohani yang membentuk satu karakter. Dan di sini kembali ke hal yang dasar, misalnya, apakah saya itu berdoa pada saat saya itu membutuhkan? Apakah saya itu berdoa ketika ada kewajiban? Ini hari Minggu. Kalau nggak ke gereja, saya bukan orang Katolik. Ya. Kalau masih terjebak pada soal itu, kita akan terjebak pada mentalisme kesalehan, pelagianisme orang-orang saleh. Ya. Orang yang merasa nyaman dengan kebiasaannya dia berdoa, sehingga tidak memerlukan kehadiran Allah lagi. Jadi Tuhan itu dilihat seperti tukang barter. Ya. Tuhan dilihat menjadi tukang barter. Saya sudah berbuat baik seperti ini, apa imbalanmu pada diri saya? Dan di sini menjadi sangat berbahaya. Karena di situ melihat doa itu sebagai kewajiban. Maka di kamar pengakuan dosa, bisa terjadi bahwa orang itu ke pengakuan dosa mengatakan, Romo, saya tidak punya dosa. Jadi saya itu membunuh tidak. Apalagi mencuri tidak. Ya. Apa?
Maka dosa itu nggak sekedar soal evaluasi pada 10 perintah Allah itu saja, tapi kembali ke pengalaman hidup saya itu seiring dengan pengalaman dalam kitab suci atau tidak, pengajaran Yesus atau tidak. Ya. Jadi jangan satu, berarti kalau doa ya balik lagi. Oke. So jadi spiritualitas itu pokoknya balik lagi ke niat. Jadi saya tuh mengembangkan, udah ada niat mengembangkan kehidupan rohani atau enggak, bukan masalah digital apa enggak digital, apa jadinya Ya, itu soal limited. sarana. Ya. Terus balik lagi ya balik lagi ke niat sih. Terus jangan, kalau berdoa berarti jangan transaksional lah ya. Tuhan saya minta ini saya kasih misalnya 1000 kali Sarah Maria, dan juga nggak boleh berdoa sekadar jadi rutinitas. Itu ya, Mo? Ya. Oke. Ya. Ini ada, saya lihat yang tadi lanjutannya itu. Salah kaprah Yesus Maria. Selama ini umat aktif dalam doa rosario mengacu pada Bunda Maria. Devosi ini lanjutan pertanyaan ya. Devosi kepada Yesus seperti apa? Nah, ini saya bertanya lagi nih. Kalau kita berdoa rosario itu pusatnya di mana? Ayo. Di Maria atau Yesus? Kalau kita berdoa rosario. Kalau kita mengatakan pusatnya adalah Maria, saya jawab salah. Judulnya memang rosario, ada salam Marianya, tetapi yang menjadi pusat itu adalah peristiwa-peristiwa itu. Jadi rosario itu kalau kita melihat peristiwa gembira, 5 itu, sedih 5 itu, mulia 5 itu, terang 5 itu, pusatnya di mana? Semuanya pusatnya itu pada Yesus. Maka kalau kita melihat doa yang berkarakter kristologis, ya, teologis kristologis yang paling padat itu di mana? Di rosario. Maka jangan pernah meremehkan doa rosario itu sebagai doa yang nomor 2 dalam gereja. Ya. Doa yang ecek-ecek itulah ya. Karena apa? Baik, kita lihat. Kalau kita mendoakan rosario dalam peristiwa gembira, apakah yang kita renungkan di situ merupakan sungguh-sungguh peristiwa yang menggembirakan? Misalnya, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Saya tanya, kabarnya apa? Kamu nanti hamil loh ya, gak punya bapak. Kalau kita mendapat berita itu, bahagia nggak? Kunjungan Maria ke Elizabeth, pada waktu itu 100 km lebih dengan jalan kaki, ya, atau dengan naik keledai. Yesus lahir di Bethlehem. Coba bayangkan Bapak Ibu punya anak pertama lahirnya di kandang. Membahagiakan nggak? Yang ketiga, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Apa yang dikatakan dalam bait Allah itu? Bahwa jiwamu akan tertembus dengan pedang. Apakah ini membahagiakan Bunda Maria? Yang terakhir, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Apa jawaban Yesus ketika Bunda Maria, nah kami ini susah payah mencari ini. Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Wih, ya nanya. Ayo. Tonyo kamu dia. Mari kita melihat di sini, ya. Maka pengalaman kegembiraan itu, kalau kita merenungkan itu, relatif dalam peristiwa gembira. Justru yang terjadi di situ itu seperti sebuah drama, itu tragedi itu kalau saya mengatakan seperti itu. Maka rosario itu pusatnya bukan Bunda Maria, tapi pengalaman Yesus di situ. Yesus yang mulai dengan inkarnasi, lahir, lalu masa kanak-kanaknya. Yesus yang dalam peristiwa sedih itu mengalami penderitaan sampai dengan wafatnya. Yesus yang mengalami peristiwa kemuliaan itu. Dan efeknya dua itu, Bunda Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga, itu adalah masa depan kita. Ya. Bagaimana saya ketika bersatu dengan Kristus akan memperoleh kehidupan, prototipenya itu adalah Bunda Maria. Modelnya adalah seperti itu. Oke. Berarti kalau doa rosario, bagian peristiwanya jangan dibaca cepat-cepat, dibayangkan kembali. Dibayangkan kembali. Jadi seperti kalau biasanya kan kita belajar tuh ya, suka dengarkan musik ya, Lost Doll gitu misalnya. Suka dengarkan musik itu kan. Seperti itu. Salam Maria itu seperti menjadi musiknya kita dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Maka kalau saya boleh usul ya, pengalaman pribadi, kalau kita berdoa rosario, tidak usah minta macam-macam. Renungkan peristiwa itu, baca peristiwa itu dengan pengalaman saya. Titik.
Nanti kan semuanya akan diatur sendiri sama Bunda Maria. Serahkan pada dia ya. Serahkan pada dia untuk yang ngurusnya. Oke, sip. Mungkin kita break dulu sambil dengerin Darin. Darin, katanya mau main Darin. Darinnya mana ya? Natalia? Oh. Hello, Ya. everyone. Hai. Hello. Darin, kalau boleh diceritain kamu mau, what are you gonna play? I'm going to play 2 songs. The first one is Make Me a Channel of Your Peace, also called the Prayer of Saint Francis. It is recited by me and the missionaries of Charity Sisters in Hong Kong every day. And the second song I'm going to play is the Lord's Prayer in a Chinese version. So let us start with the prayer of Saint Francis. Can you hear clearly? Yes, loud and clear. Now our Father in Chinese. Thank you, everyone. Yay, thank you, Darin. Oke, kita lanjut lagi Q&A-nya. Nih ada yang posting Ariadna. Oke, Ariadna posting cuman
Ini oke. Ariana mau tanya ke Romo Alphonse. Mungkin boleh tanya langsung? Iya, selamat malam Romo Alphon, Bapak Ibu semuanya. Saya diajak Romo Alphon untuk gabung di webinar ini nih, menarik banget. Jadi saya mau nanya, ada nggak sih tips Romo untuk memelihara kebiasaan berdoa, terutama kalau kita sedang desolasi atau lagi kering. Kalau di chat kan saya bilang malas ya Romo ya, tapi kadang kita nggak malas, hanya kita merasa not connected gitu. Kan tadi Romo sendiri bilang kalau doa itu adalah relasi, menyangkut relasi kita dengan Tuhan ya, tapi kadang kita nggak malas, kita nggak sibuk, tapi we just don't feel connected gitu Romo. Ada tips ya? Terima kasih. Baik, strateginya cuma satu, ya kan kalau kita doa itu kan bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri toh ya. Kita berdoa ya mencoba berbagi pada Tuhan. Pada akhirnya kan Tuhan nggak membutuhkan pujian kita untuk mengakui eksistensinya Dia. Doa itu lebih ke membantu pada kita sebetulnya, bukan memberikan keuntungan atau kerugian kepada Tuhan. Maka pada saat-saat desolasi kan ada berbagai macam penyebabnya. Salah satu jalan yang bisa ditempuh itu adalah tetap hadir. Kita pernah mengalami misalnya waktu itu kalau kita semangat datang ke Gua Maria, berdoa novena dengan penuh semangat ya. Doa 1 jam, 2 jam itu nggak berasa ya. Rasanya itu seperti cuma 5 menit baru berdoa. Ingin berdoa terus karena hati itu merasa terkoneksi. Tapi di situasi yang lain, baru 5 menit, 2 menit duduk di gereja atau di depan Gua Maria atau di tempat perziarahan, kita sudah merasa lamanya minta ampun. Doa Bapa kami tidak selesai-selesai ya. Karena apa? Hati itu kan kering, pengalaman desolasi. Maka kunci untuk melewati ini itu adalah hadir. Ya. Karena apa? Karena jiwa itu perlu bertemu dengan Sang Penciptanya. Hati kita itu perlu bertemu dengan hati Tuhan. Meskipun hati itu remuk, ya, atau melampau kayak kerupuk, ya. Meskipun seperti itu, tetap harus datang ke sana, duduk diam, sudah. Tuhan, inilah saya. Jadi bukan soal saya itu mencari keuntungan dalam doa, bukan saya itu mencari kedamaian, tapi belajar hadir juga pada saat-saat situasi di mana ya saya itu mengalami desolasi itu. Di bawah kayu salib, dari atas kayu salib, Tuhan Yesus itu tidak membutuhkan kita itu berdoa banyak-banyak. Yang penting hadir. Dan di situ yang hadir siapa? Yohanes, Maria, ibunya, dan Maria yang lain. Yesus tidak meminta mereka itu untuk berkhotbah, memohon macam-macam, tidak. Kehadiran itu sangat membantu situasi Tuhan yang sedang menderita. Maka pertanyaannya, kalau saya itu sedang menderita, maukah saya itu berbagi penderitaan saya dengan Tuhan? Jadi nggak soal berbagi di kebahagiaan ketika senang, tapi sanggupkah saya itu berbagi juga desolasi ini, kekeringan spiritual ini kepada Tuhan. Dan biasanya setelah masa desolasi itu lewat, nanti akan ada tugas, misi namanya, atau perutusan yang harus kita tangkap. Dan disitulah dengan pengalaman desolasi ini, penghiburan yang akan kita dapat, itu akan memampukan kita lebih kuat lagi dalam menghadapi tugas itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mandi. Doa aku tuh di mute. Nggak. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan lagi dari Facebook, dari Ansela Kolamban Semolang. Ini kalau peristiwa Rosario yang direnungkan pada hari-hari tertentu harus sesuai nggak sih sama yang telah ditetapkan? Ini kan doa Rosario itu kan devosi, ya, bukan liturgi. Kalau liturgi kan ada pakemnya, peraturan-peraturannya. Kalau devosi, doa ini lahir dari kebutuhan umat.
maka kita bisa menyesuaikan itu dengan kebutuhan kita. Tapi jangan sampai bertentangan dengan liturgi. Misalnya peristiwa masa Prapaskah itu kita mendoakan doa peristiwa gembira ya. Hari Natal tanggal 25 kita mendoakan peristiwa sedih. Ya, kan lucu ya. Kalau kita mendoakan rosario, ya jangan tanggung-tanggung. Langsung 3 peristiwa, gembira, sedih, mulia. Karena apa? Karena 150 Salam Maria itu menggantikan 150 menggantikan dalam tanda petik Mazmur. Jadi dengan berdoa 150 Salam Maria, kita mendoakan 150 Mazmur itu. Jadi 3 peristiwa itulah yang disebut dengan keseluruhan sebagai satu rosario. Jadi nggak secuplik gembira, secuplik sedih, secuplik mulia, itulah boleh. Untuk para pemula separuh silahkan. Ya. Kalau mau lebih yang pemula lagi, untuk anak-anak misalnya, ini kalau 10 kepanjangan bisa dipotong sedikit ya. Untuk anak-anak kecil mungkin 5 Salam Maria, ya. Bapak kami 5 Salam Maria, lalu berikutnya. Untuk pembelajaran pada mereka. Ya tapi kalau sudah orang tua ya, mari kita dewasa sedikit ya. Tahu diri sedikit ya. Itu aja. Oke, berikutnya. Berikutnya, ini masih menunggu. Oke, kita tanya. Ya, balik lagi ke pertanyaan. Mungkin ini, kalau doa novena, udah jalan, kan harusnya 9 hari. Kalau udah di hari ketiga apa hari kelima gitu, udah terkabul. Ini dilanjut apa kagak ya? Baik, dalam bahasa Latin, novena itu artinya kan 9. Ya, novena. Lalu kemudian triduum itu 3. Lalu ada quadragesima itu 40. Lalu ada centesimus itu 100. Nah, sekarang kita punya satu rumusan doa nih. Kita mau doakan berapa kali? Di awal ya, kita niat mendoakan 3 kali, 9 kali, atau oktav 8 kali, atau quadragesima itu 40 kali, atau centesimus 100 kali. Tergantung. Kalau kita melihat dalam buku umat di abad ke-17, ke-18 itu, kan umat nggak boleh misa. Lalu mereka punya satu buku, ya mungkin ada yang setebal ini, ya kitab suci ini, kecil ini, ada yang cuma separuhnya, isinya itu adalah doa-doa triduum dan novena. Jadi setiap hari, itu mereka bisa, kalau mau, ya setiap hari itu mereka bisa mendoakan novena yang ke-1, novena yang ketiga, atau triduum yang pertama, atau banyak itu. Ya. Hampir tiap hari ada Santo Santa, dan hampir tiap hari itu ada rumusan doa untuk Santo Santa tertentu. Bayangkan, kalau ada satu hari itu 3 orang santo yang diperingati. 9 hari sebelumnya harus mulai dengan novena. 3 hari sebelumnya harus mulai dengan novena. Bisa kebayangkan, satu hari dia mendoakan berapa rumusan doa novena. Ya, ini logikanya. Maka, kembali, bukan soal jumlah, bukan soal rumusan, tapi menciptakan relasi dengan Tuhan. Hati-hati, kalau semakin banyak doa novena, biasanya saya itu punya kesombongan rohani. Ya, apa itu kesombongan rohani? Saya itu merasa mendapat berhak masuk surga daripada yang lain. Ya, semakin banyak novena harus hati-hati. Jangan sampai kita mengecap orang lain, kamu nanti akan masuk neraka, saya lalu surga duluan. Enggak boleh. Bahayanya di situ. Dan di sini salah kaprahnya para devosional itu sering kerap terjadi seperti itu. Maka mari kita lihat doa-doa novena devosional itu seharusnya membantu kita masuk dalam pengalaman liturgi. Kalau saya betul-betul mencintai Bunda Maria, sering mendoakan doa novena 3 Salam Maria, sering mendoakan novena kerahiman ilahi misalnya, dengan itu saya seharusnya lebih memahami, lebih siap untuk masuk menghargai, menikmati pengalaman dalam Ekaristi. Ini fungsinya novena. Jadi bukan soal berapa jumlahnya, tapi relasi dengan Tuhan itu bagaimana semakin ditingkatkan. Oke. Ini ada, ini kayaknya komen dari Suster Rita. Sekarang ini tidak banyak, bahkan hampir jarang gereja yang mengajak umat untuk berdevosi kepada santo dan santa. Semoga dengan webinar ini semangat berdevosi semakin diminati, karena dengan berdevosi kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman kita semakin hidup. Ini kayaknya bukan pertanyaan, ini komen dan doa.
Ada lagi nggak? Aku ngecek ada pertanyaan lagi apa enggak. Kalau kita keluarkan contekan kita lagi. Sebentar, kalau ini cukup menarik ya. Mandi, Yes. kalau kita melihat di sini, devosi kepada satu santa, itu bagaimana harus dibangun. Nah, itu contekanku juga itu. Aku mau nanya itu. Mari kita ingat, mengapa Paus Yohanes Paulus II, ketika dia menjadi paus, mengkanonisasi banyak sekali orang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasannya adalah dia mau supaya umat dengan kehadiran santo-santa itu, entah di Asia, di Afrika, di Eropa, Amerika, ya, mereka mengembangkan devosi itu, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat melalui jalan devosi itu. Artinya ada model Injil yang dekat dengan mereka, kehidupan mereka, tidak terasing dari mereka. Orang yang kita kenal, dalam tanda petik, orang yang kita kenal, ternyata orang itu bisa menginkulturasikan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menerjemahkan Injil dalam konteks yang real yang saya hadapi di sini. Nah, disitulah mengapa banyak sekali waktu itu santo-santa yang dimunculkan karena menjadi model sungguh-sungguh kehidupan Injili. Maka kalau kita sekarang di Indonesia mau menjadi orang kudus, mau menjadi orang kudus, silakan ya. Nanti kita akan siapkan devosi-devosinya. Nah, aku mau tanya, ini kalau dari Indonesia, santo-santanya ono apa ora? Santo atau martir ini? Mungkin dekat, yang dekat dulu ya, yang dari Asia dulu. Kayaknya Asia ada beberapa kalau nggak salah. Maafkan aku. Banyak di Asia. Biasanya mereka itu rombongan, ya, rombongan. Kelompok para martir, misalnya, Teresa dari Kalkuta, dari Jepang juga banyak, dari mana itu Tiongkok, dari Hong Kong belum ada ya. Itu ada beberapa ya, dan itu bisa menjadi model. Tinggal sekarang bagaimana kemudian mengajak umat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara menemukan model yang sesuai, yang cocok dengan dirinya. Jadi ini menjadi PR buat kita juga. Bagaimana saya itu menemukan karisma yang diberikan Tuhan dalam diri saya, lalu kemudian bagaimana saya mengembangkan karisma ini. Gitu. Dan juga menjadi PR buat kita semuanya, para religius, para gembala, para imam, bagaimana membaca situasi kerohanian umat. Artinya membantu umat untuk menemukan devosi apa yang sesuai. Jadi bukan soal banyaknya, tapi soal karisma yang sesuai dengan kehidupan umat. Dan di sini menjadi PR kita untuk menganalisis itu. Ya. Atau mungkin kita bisa menemukan contoh-contoh model orang muda yang menjadi orang kudus, menjadi model mereka. Dan di sini memang menjadi PR kita juga, tantangan kita juga, pertama-tama untuk menjadi kudus supaya menjadi model bagi orang lain. Ya. Kan Paus Fransiskus pernah membuat satu dokumen itu, orang kudus apa? De la Porta Acanto, apa? Orang kudus di sebelah rumah. Ya. Siapakah mereka itu? Jangan-jangan selama ini kita bertemu dengan orang kudus itu tapi nggak menyadari dia sebagai orang kudus. Oke, kembali ke komentar tadi itu. Maka devosi pada santo-santa bisa dibangun, tinggal mencari karisma apa yang dibutuhkan oleh umat untuk berkembang. Dan di sini menjadi PR kita untuk renungan, berdoa, menemukan rumusan itu. Ini kalau boleh tanya, berarti karisma itu bisa dihubungkan dengan intensi doa atau tema wujud doa kali ya? Kayak bisa balik lagi kalau barang hilang, doanya ke santo yang mana tadi? Aku mana ya? Santo Antonius. Santo Antonius gitu. Nah, iya. Seperti itu maksudnya atau gimana? Iya, gini. Bagaimana kita menghubungkan intensi doa kita dengan santo yang sesuai. Memang dalam gereja, santo-santa itu ditunjuk menjadi pelindung sesuatu. Santo Kristoforus, pelindung perjalanan. Santo Mikael, itu untuk melawan si jahat. Ya. Macam-macam. Ada yang santo sakit perut, sakit kepala, ya, luka batin, dan seterusnya. Itu banyak santo-santanya. Maka pertanyaannya adalah, oke, mereka punya pengalaman hidup, ya. Lalu kemudian mereka kembangkan, dan mereka bisa menjadi panutan.
pertanyaannya, apakah saya harus berdoa menemukan santu ini supaya saya bisa sembuh? Nah, ya kan? Maka kembali lagi ke soal, apakah saya itu mau memberikan satu box kecil untuk sebuah rahmat yang kecil, satu box besar untuk rahmat yang besar, barter logikanya. Nah, jangan sampai jatuh ke situ. Ya. Prinsipnya, relasi kita Santo Santa itu membantu kita. Ya. Membantu kita dengan situasinya dia di surga sana, membantu kita di sini, supaya bisa sampai ke sana dengan lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balik lagi nih. Bisa nggak kita membantu yang di sana? Ini nanti hubungannya dengan arwah ini nanti. Mendoakan arwah-arwah orang-orang beriman yang sudah meninggal di situ. Jadi kalau ini teaser buat yang berikutnya ya. Tema berikutnya. Pada kerja pendek ya. Kalau orang Santo Santa, orang kudus itu gereja sudah meyakini mereka sudah di surga. Bagaimana dengan orang-orang yang lain yang meninggal yang belum berbahagia di surga? Jadi mereka ini di api pencucian itu kan dalam situasi tidak berahmat. Orang dalam situasi tidak berahmat, dia tidak bisa berbuat baik. Jadi siapa yang bisa membantu mereka? Mereka yang di surga tidak bisa. Jadi kita yang di dunia ini mendoakan yang ini. Orang-orang yang di api pencucian. Jadi kalau kita sekalian berdoa untuk mereka, arwah-arwah orang yang sudah meninggal, yang di api pencucian, mereka akan sangat berterima kasih. Dengan cara apa? Kalau mereka sudah masuk surga, mereka akan ngasih tahu yang lain. Nanti kalau kamu mau cepat masuk surga, tuh dari sana tuh minta si mandi itu, datang ke dia. Nanti kan didoakan terus. Itu. Banyak yang nengok ntar malam nih Mo. Waduh. Tidak apa-apa, mereka itu saudara kita. Ini ada satu pertanyaan di Facebook. Ini namanya beneran Ellen Duty ya. Berdoa rosario tanpa menggunakan untayan rosario, bisa nggak ini dibenarkan? Ya, rosario itu kan sarana, ya. Rosario kan sarana, ya kan? Kalau rosario itu sarana, saya bertanya, rosario itu tempatnya di mana? Di tangan atau di leher? Biasanya orang pakai di leher. Oke, silahkan sebagai aksesoris. Tapi saya mengatakan tidak tepat. Indah, tapi tidak tepat. Kenapa? Rosario itu adanya di tangan, didoakan di tangan. Nah sekarang, kalau nggak ada rosario, bisa nggak saya tetap berdoa rosario? Silahkan. Ya. Mari kita ingat tradisi para bapak gereja, bapak padang gurun, para rahib di padang gurun. Kita membayangkan abad ke-4, 5, 6, 7. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Ya. Rosario belum ada waktu itu. Ya. Kitab suci mungkin hanya beberapa yang punya, hanya pimpinan yang punya. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana mereka berdoa kalau nggak ada sarana-sarana itu? Kitab suci nggak ada, rosario nggak ada, lalu kemudian ekaristi juga mungkin nggak ada, ya. Bagaimana mereka bisa kemudian tetap berdoa, berrelasi dengan Tuhan? Sederhana. Doanya hanya dua kata, Kyrie eleison. Ya. Tuhan kasihanilah kami. Dan itu didoakan untuk para rahib yang di tingkat awal itu cuma 3.000 kali sehari. 3.000 kok. Kyrie eleison. Di padang gurun nggak ada doanya, cuma itu aja. Lalu yang step kedua, yang intermediate itu 6.000 kali sehari. Yang advance 12.000 kali sehari. Hanya itu aja doanya. Saya hilang dihitungan 100. Kita bisa bayangkan. Jadi bukan soal sarananya, tetapi bagaimana kita menciptakan relasi dengan Tuhan. Itu. Oke. Ini masih menyambung hubungan rosario. Tadi kan doa rosario itu yang penting malah peristiwanya. Nah, kalau misalnya doa rosario terus kita skip peristiwanya, didoain doa Salam Maria sama Bapa Kami-nya doang, itu gimana? Pertanyaan saya, punya waktu untuk berdoa rosario enggak? Ada waktu untuk berdoa rosario enggak?
nggak boleh nyebut nama yang nanya ya. Nggak boleh. Maksudnya gini. Kalau kita sibuk ya, banyak kegiatan, tapi saya itu pengen berdoa. Bagaimana caranya? Satu yang tadi itu, doa para rahib di padang gurun itu. Kyrie eleison 3.000 kali sehari, 6.000 lalu 12.000. Satu. Cara yang kedua, Romo, tapi saya itu pengen tetap rosario ya. Bagaimana Romo ya? Boleh nggak di skip itu ya? Bapak kami di skip, salamnya di skip, cuma renungkan peristiwanya itu aja. Silakan. Ini kan devosi. Tapi yang namanya rosario itu adalah 150 Salam Maria full dalam tradisi gereja. Bagaimana kalau saya itu mau tetap terinspirasi berdoa rosario tanpa 150 itu? Ya bisa dikembangkan. Contoh misalnya, saya terlalu sibuk, tapi saya ingin berdoa. Bagaimana saya ingin bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Silakan. Metodenya boleh misalnya hari ini merenungkan peristiwa atau besok pagi peristiwa gembira yang pertama. Siapa ya? Hari Jumat ya. Oke, hari Jumat peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa di Getsemani. Ya, dari bangun tidur atau dari doa pagi itu, silakan mendoakan Salam Maria sekian kali. Tapi tetap ingat, Yesus berdoa di Getsemani. Itu yang direnungkan. Jadi tahap sederhana untuk belajar kontemplasi, merenungkan ketika saya merenungkan Yesus berdoa di Getsemani, dengan Salam Maria selama 1 hari itu misalnya, coba direnungkan. Yesus di Getsemani itu berdoanya posisinya bagaimana, berdiri, berlutut, terlungkup, malamnya bagaimana, coba hadir di situ dengan indera pembauan, baunya apa ya? Oh ini bau ikan asin, oh berarti ada Petrus ya. Ya. Atau misalnya kalau kita merasakan dengan tangan, ya, diletakkan di tanah, bagaimana tanah waktu itu Yesus di situ? Dengarkan suara apa yang kita dengarkan ketika Yesus berdoa di Getsemani? Yesus yang menangis, berteriak, ke dalam tangan, biarlah cawan ini berlalu dan seterusnya. Ya, mari kita lihat pengalaman ketika merenungkan peristiwa itu, mencoba membaca pengalaman diri saya. Misalnya, Tuhan, ketika saya itu mengalami krisis seperti yang kau alami seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya, jadi ketika berdoa rosario itu, merenungkan peristiwa pertama dalam peristiwa sedih itu, sambil mendoakan rosario, berjalan, nunggu bis, atau belanja di pasar, atau sedang duduk nongkrong gitu aja, teringat peristiwa itu, doakan Salam Maria, doakan Salam Maria. Dan di situ kita akan menemukan bahwa doa itu adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Hati saya bersatu dengan hati Tuhan. Jadi perjumpaan antara dua hati. Hati Tuhan yang hening dan hati saya yang hening. Jadi dua keheningan suara yang bertemu di antara dua keheningan. Disitulah doa. Oke, sip. Kita punya satu pertanyaan lagi. Tadi bagaimana doa buat yang baik, buat keluarga terdekat yang sudah berpulang? Tadi di awal sempat disinggung, nggak harus ke makam. Oke, mendoakan orang yang sudah meninggal. Pertama dengan Ekaristi. Ya, mengapa Ekaristi? Karena dalam Ekaristi itu setiap hari kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Termasuk kalau misalnya ada tempat yang paling angker sekalipun, didoakan Ekaristi. Kenapa? Karena dengan Ekaristi itu, kita membantu umat beriman itu, yang sudah meninggal, itu lebih cepat berbahagia. Di tempat yang angker sekalipun, ya. Kalau romonya takut, ditemani, ya. Jadi, aja Romo datang ke situ, Romo terlalu sangat angker, ya sudah, berdoa di situ. Mengapa? Ya dalam Ekaristi itu kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mendoakan orang yang meninggal juga di situ. Ya. Maka dalam Ekaristi itu ada perjumpaan antara kita yang hidup, mereka yang sudah ada di surga, bahkan Tuhan Yesus sendiri, dan mereka yang diambil pencucian. Di situ kita semuanya itu berkumpul. Kalau ada doa yang lain, ya bisa didoakan misalnya doa Bapa kami, Salam Maria, macam-macam, ya. Oke.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sesi ini karena udah hampir jamnya. Pertanyaan terakhir tadi dikatakan doa rosario itu 3 kali peristiwa langsung 150 kali. Tadi dikatakan doa rosario itu 3 kali peristiwa langsung 150 kali Salam Maria. Kalau seperti biasa kami cuma berdoa satu peristiwa 50 kali Salam Maria, itu gimana ya? Iya, itu memang tradisi untuk memperkenalkan rosario pada umat, ya. Jadi kalau mau sanggupnya seperti itu ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang namanya rosario, tradisinya itu 150 itu semuanya. Itu tradisi yang kita warisi dari para imam Dominikan pada waktu itu. Oke, mungkin aku ulangin lagi summary lagi tadi dari depan sampai belakang. Intinya apa sih? Intinya hidup itu ya relasi semuanya ada relasi antara Allah dengan manusia, dan ini sehubungan dengan yang hal kelihatan dan tidak kelihatan. Untuk urusan yang tidak kelihatan kita harus dibantu oleh yang tidak kelihatan juga. Dalam hal ini adalah Maria dan Orang Kudus, dan posisi Maria di sini adalah sebagai yang terdekat dengan Yesus, yang adalah yang hubungan ibu dan anak, barat dan akadnya. Nah, hubungannya dengan ikon, tempat kudus, ini sebenarnya semuanya sarana. Yang penting adalah menghayati cerita di balik ikonnya, menghayati peristiwanya. Balik lagi, penghayatan dan membayangkan kembali peristiwanya, termasuk juga ketika berdoa. Yang penting balik lagi intensinya apa. Kalau doa rosario yang penting diingat adalah membayangkan dan menghayati kembali peristiwa-peristiwanya. Dan kalau misalnya berdoa dan berdevosi, jangan sampai transaksional, butuhnya apa dikali dengan jumlah doanya, atau jangan sampai cuma jadi rutinitas. Kita tadi satu poin aja, aku lupa tuh ya. Jangan sama kalau berdoa jangan seperti apa tadi istilah Yehova, jangan seperti anak-anak. Jangan terlalu kekanak-kanakan. Jadi oke, itu sih intinya. Kalau doa itu doa Katolik itu mencari doa itu intinya memeluk kehidupan sebagai untuk mencari kedamaian, meskipun pilihannya berat, tapi kalau saya tahu itu baik, jadinya di dalam doa memohon untuk supaya kita bisa menerima tantangan hidup yang akan kita jalani. Karena kita harus juga ingat bahwa Tuhan juga tetap bekerja. Kedamaian itu jadinya bonus dari setelah berdoa. Bonus ya, gitu. Demikian, mungkin kalau tadi pada nggak sempat nyatet, contekannya ada di Facebook, itu di komen-komennya. Terima kasih Pritia yang udah juga rajin bikin summary-nya di dalam situ. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin nanti kita jawab di komennya aja. Ini mau Gaspar, boleh diselingi lagu, kemudian ditutup dengan doa oleh Romo Heri. Terima kasih Romo Alphonse. Oke. Kayaknya sudah mengantuk semuanya. Jam uzur. Ya, ini saya mau menyanyikan lagu yang mungkin kita semua tahu ya, Mengasihi Maria Kerinduanku. Masih ada yang pegang Mada Bakti kah? Mada Bakti nomor 543. Oke, mungkin kita bisa nyanyi bersama-sama ini mengikutinya. Mengasihi Maria
kerinduanku menjadi abdinya cita hidupku. Ya Bunda surga sambut baktiku, kini ku haturkan doa padamu. Maria pemurah Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar doaku, dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan angkatkan aku ke dalam surga. Terima kasih. Terima kasih, Romo Harry. Mungkin boleh. Terima kasih Mandy dan semuanya, khususnya Romo Alphonse ya. Luar biasa sekali malam ini ya, kita disegarkan kembali ya tentang doa. Nah, jadi hidup itu adalah doa yang panjang. Jadi selagi masih hidup ya kita berdoa ya, bersyukur kepada Tuhan. Dan ya sebelum saya berdoa, salam banyak dari Romo Wawan untuk kita semua. Lalu dari Romo Ino masih dalam perjalanan, dia belum balas mungkin karena Arsenal kalah jadi nggak balas dia. Jadi terima kasih semuanya teman-teman ya. Suster Rita di Ruteng, Flores NTT, dan tentunya Suster Yulita di Makau, teman-teman yang sudah bergabung di sini maupun yang di live streaming di Facebook. Kita bersyukur sekali dengan acara malam hari ini. Mudah-mudahan tema yang satu tadi bagian terakhir itu keren sekali Romo, tentang arwah. Mudah-mudahan itu tema bulan depan itu ya. Jadi arwah keluarga kita yang ketok-ketok pintu, yang datang kunjung kita di malam hari khususnya. Jadi bulan depan kita bahas itu secara lebih mendalam lagi. Dan tentunya ya teman-teman, mari kita ya satu hati berdoa dengan permintaan khusus, doa untuk kesembuhan Ibu Sukeyem, lalu kemudian ya bersyukur ulang tahun Pak Kris, dan juga ulang tahun Ibu Lucy Haryanto, dan juga ya doa untuk satu umat yang kakinya lagi cedera, ya semoga Tuhan memberkati mereka semua. Baik untuk yang sudah bergabung maupun yang sudah kembali ke tempat masing-masing, ya kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami diingatkan kembali, siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Syukur dan pujian, itulah kasih yang kami haturkan kepada Tuhan dan juga karya kami kepada sesama. Biarlah kami juga dilindungi khususnya dengan intensi-intensi yang kami doakan malam hari ini. Dan tentunya ya Tuhan, kami sangat bersyukur bersama seluruh orang kudus-Mu di surga, bersama Bunda Maria. Kami diingatkan kembali bahwa ya Injil kehidupan Rosario itu menjadi bagian perjalanan bersama dengan seluruh orang kudus di surga, khususnya Bunda Maria kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ya mereka yang sudah bergabung maupun yang tidak sempat karena ya berbagai alasan pekerjaan dan tugas mereka, semoga Tuhan memberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan tentunya ya Tuhan, biarlah istirahat kami pada malam hari ini senantiasa ya diberkati, dan hari-hari kami selanjutnya dalam situasi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon biarlah kami tetap punya harapan dalam Tuhan, khususnya untuk Indonesia,
untuk berbagai tempat dan Hong Kong saat ini. Ya, semoga ya situasi ini menghantar kami kepada persekutuan yang erat dengan Engkau dan juga ya solidaritas kami dengan sesama. Karena itu ya Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu memohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk mereka yang kami doakan, untuk keluarga-keluarga, untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah, dan juga khususnya anggota komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Makau. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan. Kita minta juga bersama Romo Alphonse ya, sama-sama menumpangkan tangan untuk memberkati ya kita semua. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, mereka yang kita doakan, keluarga-keluarga kita dan rencana kita untuk hari esok dan selanjutnya senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Tapi sebelum kita bubar, boleh kita foto dulu? Petia, silakan dipimpin Mbak Petia. Baik, ini sudah dibuka semua gambarnya. Mungkin bisa dibuka kameranya. Bisa dibuka kameranya. Oke, siap. Mungkin kita biasa sarang keong. Sarang keong. Oke. Ya, silakan. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Wah, bunyinya keren tuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Mendy keren, Romo. Mendy dan semuanya. Terima kasih Gaspar. Gaspar. Ya. Terima kasih Mendy, Moher. seperti Terima itu. kasih Petia. Iya. Terima kasih Semuanya. Selamat istirahat semua. Selamat istirahat. Ya, dari Terima kasih.